Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam ekonomi kerakyatan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita ke saat ini yaitu pengaturan data koperasi part 2. Yang belum nonton part satu sebaiknya nonton part satu dulu ya, biar komplit pemahamannya. Baik, pada materi pengaturan data koperasi part 2 ini yang akan kita bahas adalah ceceng. Ya, ini yang akan kita bahas. Pengaturan unit usaha. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja lihat bagaimana cara melakukan pengaturan pada unit usaha. Ya, untuk melakukan pengaturan di unit usaha, yang perlu kita lakukan adalah klik modul pengaturan, kemudian klik master data, kemudian klik data koperasi, kemudian klik unit usaha. Nah, seperti ini tampilannya. Baik Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan Permenkop nomor 2 tahun 2024 tentang tata kelola keuangan koperasi, eh, kita mengadopsi standar akuntansi keuangan entitas private, di mana setiap anak usaha dari induk koperasi, dari koperasi itu memiliki pencatatan keuangan tersendiri. Maka untuk itu kita perlu melakukan pengaturan unit usaha terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan sebuah pencatatan keuangan sesuai dengan unit usahanya masing-masing. Seperti itu. Nah, sebelumnya di materi pertama kita sudah membuat nama koperasi. Di identitas koperasi sini kita sudah buat nama koperasi, namanya Koperasi Demo Indonesia. Maka di unit usaha sini pertama kali di sini sudah ada muncul pusat namanya Koperasi Demo Indonesia. Jadi pusatnya adalah Koperasi Demo Indonesia. Koperasi Demo Indonesia ini mencatatkan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kelembagaan koperasi unit Koperasi Demo Indonesia. Contohnya pencatatan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, itu akan dicatatkan di dalam Koperasi Demo Indonesia atau di pusat. Kemudian juga pencatatan tentang aset yang dimiliki oleh pusat itu dicatatkan di pusat. Dan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dari pusat itu akan dicatatkan di pusat. Seperti itu. Sementara nanti akan terpisah di masing-masing unit usaha itu akan ada pencatatan tersendiri. Nah, kalau kita lihat di sini Koperasi Demo Indonesia ini hubungannya pencatatan unit usaha ini, pengaturan unit usaha itu ada hubungannya dengan pengaturan keuangan. Kita lihat di setting account COA. Nah, di sini pengaturan keuangannya chart of account-nya cuma ada di pusat saja. Kita lihat di sini nggak ada di unit yang lain. Ya, kalau kita belum atur, maka di sini cuma ada pusat saja. Maka kita perlu pengaturan. Begitu juga di laporan keuangan. Ketika kita melihat di laporan keuangan, di sini, misalnya kita mau lihat neraca, pada saat kita tampilkan di sini cuma ada pusat saja, nggak ada unit yang lain. Maka kita perlu melakukan pengaturan terlebih dahulu untuk bisa menampilkan unit-unit yang lain berkaitan dengan pembukuan dari unit usaha tersebut. Oke, kita kembali ke master data, kemudian unit usaha, pengaturan unit usaha. Nah, di sini sudah ada defaultnya, itu sudah ada Koperasi Demo Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian juga sudah ada unit usaha aplikasi dan unit usaha simpan pinjam. Ini defaultnya, ya. Unit usaha aplikasi ini adalah ketika Bapak Ibu di dalam penggunaan sistemnya juga memesan sistem yang berkaitan dengan layanan aplikasi, layanan anggota, aplikasi Android maupun iPhone, maka ini akan menjadi satu unit usaha sendiri. Kenapa ini bukan menjadi satu unit usaha sendiri? Karena di unit di
aplikasi layanan anggota tersebut bisa terjadi transaksi usaha. Transaksi apa? Misalnya transaksi penjualan token listrik, pulsa, PPOB, pembayaran pembayaran PDAM, pembayaran listrik dan lain sebagainya. Itu akan menjadi pendapatan. Nah, pendapatan itu akan dicatatkan di dalam unit usaha aplikasi. Nah, pertanyaannya adalah ini sudah ada tiga, tetapi kok tadi cuma muncul satu? Karena di sini statusnya masih nonaktif, masih nonaktif. Jadi masih off, ini masih off. Kemudian UMP ini adalah unit modal penyertaan. Di sini juga statusnya nonaktif, unit modal penyertaan. Kemudian level kantor di pusat, kemudian unit. Kalau Bapak Ibu menggunakan sistem IC Core System yang menggunakan tingkat level hingga nasional, maka itu ada pengaturannya berbeda. Di sini ada pusat, kemudian ada wilayah, kemudian ada cabang, kemudian ada cabang pembantu dan unit, gitu. Nah, karena ini cuma single level saja di sistem ini, di sini cuma ada pusat dan unit usaha. Jadi pusatnya adalah koperasinya, kemudian unit usaha. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita melakukan atau mengaktifkan unit usaha aplikasi ini? Caranya cukup sederhana, tinggal kita klik di sini. Nah, jadi on. Seperti itu Bapak Ibu. Sudah jadi on. Kemudian UMP ini kita aktifkan apabila misalnya kita ingin mengaktifkan modal penyertaan. Misalnya unit usaha aplikasi ini kita menawarkan kepada anggota untuk eh, memiliki modal penyertaan di sini. Nah, kita bisa atur di sini persen bagi modalnya berapa, persen PHU-nya berapa, kemudian persen PHU koperasi berapa. Jadi maksudnya persen PHU modal, pemodal adalah yang memiliki unit modal penyertaan dapat berapa persen. Misalnya kalau 50%, 50-50 berarti di sini 50%, kemudian koperasi dapat 50%. Seperti itu. Kemudian nanti ini akan kita bahas lebih detail tentang operasional modal penyertaan. Oke, ini masih statusnya nonaktif. Kemudian API-nya aktif. API ini Application Program Interface, itu yang menghubungkan antara sistem IC Core System dengan aplikasinya. Jadi jembatan penghubungnya. Ini sudah diaktifkan. Nah, kemudian yang berikutnya, di sini kita bisa mengedit juga. Kita edit bidang usaha yang dijalankan aplikasi mobile. Kita bisa mengedit di sini perhitungan SAU berdasarkan apa. Maksudnya apa? Misalnya Bapak Ibu dari transaksi yang terjadi di aplikasi itu akan juga dibagikan dalam SAU, maka di sini kita bikin dihitung. Tapi kalau tidak Bapak Ibu tidak bagikan sebagai SAU, maka tidak dihitung. Tergantung dari kebijakan koperasi masing-masing. Misalnya kita akan menghitung keuntungan dari unit usaha ini akan dibagikan sebagai SAU. Kita ada pilihan di sini berdasarkan jasa modal, berdasarkan transaksi, atau berdasarkan jasa modal dan transaksi. Kalau berdasarkan jasa modal berarti keuntungannya itu dibagi proporsional berdasarkan modal dari masing-masing anggota. Berapa jumlah simpanan pokok ditambah simpanan wajib dibagi keseluruhan modal koperasi dikalikan dengan keuntungan usahanya. Kalau berdasarkan transaksi, berarti berapa jumlah transaksi dari orang tersebut dibagi berapa total keuntungannya dikalikan jumlah keuntungannya berapa. Nah, atau bisa juga dengan jasa modal dan transaksi. Kalau jasa modal dan transaksi berarti dua-duanya dihitung berdasarkan jasa modal dan transaksi. Jadi berdasarkan jasa modal anggota juga dapat, berdasarkan transaksi juga dapat. Tinggal diperhitungkan nanti berdasarkan jasa modal berapa persen keuntungan yang dibagi berdasarkan jasa modal dan berapa persen keuntungan yang dibagi berdasarkan transaksi. Oke, misalnya kita pilih di sini jasa modal dan transaksi.
Kemudian nama unit usahanya, misalnya kita bikin nama usahanya adalah aplikasi demo. Oke, kemudian alamatnya, alamatnya misalnya Jalan Koperasi, Koperasi nomor 1 Wedo Martani, Kabupaten Sleman, Provinsi Indonesia, Provinsi DI Yogyakarta. Ya, kemudian kita update. Ya, begitu caranya Bapak Ibu untuk kita mengupdate, mengedit unit usaha aplikasi. Sama untuk unit usaha simpan pinjam juga begitu, kita tinggal aktifkan. Seperti ini. Nah, maka diaktif. Setelah diaktifkan, pengaruhnya kemana? Pengaruhnya nanti ke sini Bapak Ibu. Ke setting COA, kita bisa lihat di sini. Di setting COA sini, itu tadinya cuma pusat koperasi saja. Kalau kita klik ini, dia akan muncul di sini. Unit usaha aplikasi. Dan unit usaha aplikasi ini punya pencat, kalau di sini akun kas di pusat ini eh, akunnya 101 kas ya. Kemudian Bank Mandiri, BNI, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia unit aplikasi, pada saat kita klik ini, dia akan berubah sesuai dengan unit usaha aplikasi. Di sini 002, kas unit usaha aplikasi. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian industri simpan pinjam juga begitu. Akan menjadi satu pembukuan tersendiri. Jadi sudah membentuk satu chart of account tersendiri. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan data unit usaha? Kalau tadi mengedit, sekarang kita menambahkan. Cara menambahkannya tinggal kita tambah unit usaha baru. Seperti ini. Kemudian kita pilih, karena di sini single layer, cuman ada pusat, cuman ada kantor unit, kita pilih kantor pusat dan kantor unit. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan sistem yang beberapa layer, itu bisa ada pusat, ada wilayah, ada cabang pembantu, ada kantor unit. Karena ini sistem single layer, dia cuma satu aja. Oke, kemudian kita misalnya mau buka, namanya ada Demomart misalnya. Kita mau buka namanya Demomart. Seperti ini. Kemudian kita bikin nama akun sewanya apa? Kasnya apa? Akun kasnya. Kita juga sama, kita bikin Demomart juga. Seperti ini. Kemudian bidang usaha yang dijalankan apa? Karena ini berkaitan dengan perdagangan, kita pilih perdagangan. Kita pilih misalnya di sini berdasarkan SAU dihitung berdasarkan sama tadi sesuai dengan penjelasan tadi, kita pilih jasa modal. Kemudian alamatnya kita pilih Jalan Koperasi nomor 1. Oke, provinsinya Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Kabupaten Sleman, Kecamatan Ngemplak. Kemudian kita juga bisa memilih fotonya. Kita bisa memilih fotonya. Misalnya kita pilih fotonya mana? Adakah foto Mar? Nah, misalnya ini. Kita pilih fotonya. Nah, kemudian kita tambahkan unit usaha baru. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Nah, secara otomatis dia akan muncul di sini unit usaha barunya. Oke, setelah muncul usaha barunya, kita bisa lihat di master data, kemudian di pengaturan, kemudian pengaturan keuangan, kita lihat di chart of account sudah muncul di sini unit Demomart. Ya, sederhana bukan Bapak Ibu? Nanti kalau di laporan keuangan juga kita bisa lihat neracanya di sini. Kita bisa pilih neracanya adalah neraca Demomart.
Oke, kalau kita cetak di sini, cetak neracanya di sini Koperasi Neraca Demomart. Bedanya kalau kita misalnya pilih di sini pusat koperasi, maka kalau dicetak di sini akan muncul Neraca Koperasi Demo Indonesia. Kalau kita pilih di sini unit usaha aplikasi, pada saat kita cetak di sini, dia akan muncul neraca unit usaha aplikasi, tetapi kopnya tetap Koperasi Demo Indonesia. Nah, eh, di sini juga kita bisa lihat konsolidasi. Kalau konsolidasi, neraca konsolidasi itu dia gabungan dari seluruhnya. Jadi gabungan unit usaha aplikasi, kemudian unit usaha simpan pinjam dan Demomart tadi, maka di sini akan muncul judulnya adalah neraca konsolidasi Koperasi Demo Indonesia. Ini berarti melaporkan secara keseluruhan dari unit usaha yang ada di Koperasi Demomart. Seperti itu Bapak Ibu, materi yang kita pelajari pada saat ini yaitu materi tentang unit usaha, pengaturan unit usaha, bagaimana cara melakukan pengaturan unit usaha. Sekian materi saat ini, kita akan lanjutkan lagi materi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ekonomi kerakyatan.